Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mutia Sakila Ahyar, NIM 2386 Kelas 2B, Prodi S1 PGSD, tugas IPS SD dengan dosen pengampu Rizky Ananda MPD. Di sini saya akan menjelaskan pada UTS hari ini saya akan menjelaskan dua materi. 1. Peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Peran ekonomi dalam upaya penyejahteraan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya sangat penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Ekonomi yang berkembang dengan baik dapat memberikan dampak positif yang luas pada masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan sosial, dan perberdaya individu dan kelompok. Berikut adalah beberapa cara di mana ekonomi dapat berperan dalam mencapai tujuan tersebut. 1. Peningkatan pendapat dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menghasilkan peningkatan pendapat bagi masyarakat. Dengan adanya pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 2. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui kebijakan ekonomi yang tepat, negara dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Program-program sosial dan kebijakan redistribusi pendapat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. 3. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. Ekonomi yang berkembang dapat memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, pendidikan, dan kapasitas mereka. Hal ini dapat memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sosial dan budaya. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, akses ke pasar tenaga kerja, dan pengembangan wirausahaan adalah beberapa aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi. 4. Dukungan terhadap infrastruktur dan industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih baik, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi. Infrastruktur yang memadai memfasilitasi konektivitas antar wilayah dan kelompok masyarakat, memperkuat pertukaran sosial dan budaya. Selain itu, ekonomi yang berkembang juga mendorong perkembangan industri kreatif seperti seni, musik, film, dan pariwisata yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat. 5. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini mencangkup akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, perumahan layak, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Peningkatan kualitas hidup ini dapat
Peningkatan kualitas hidup ini dapat memperkuat sosial dan budaya di antara anggota masyarakat. Materi yang kedua, faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia meliputi 1. Keinginan bangsa Eropa untuk menguasai sumber daya alam. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19, bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Mereka ingin menguasai sumber daya alam dan monopoli perdagangan di wilayah ini. 2. Kelemahan politik dan militer bangsa Indonesia. Pada masa ini, wilayah Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang seringkali terlibat dalam pertikaian dan persaingan. Bangsa Indonesia belum memiliki kesatuan politik yang kuat dan militer yang memadai untuk melawan penjajahan. 3. Teknologi dan senjata yang lebih unggul. Bangsa Eropa pada masa itu memiliki keunggulan teknologi dan senjata yang jauh lebih maju dibandingkan dengan bangsa Indonesia. Pembagian wilayah Indonesia oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa merupakan strategi pembagian wilayah dan kebijakan adu domba antar kerajaan untuk memperlemah bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan perselisihan dan ketidakharmonisan antar kerajaan untuk memperkuat dominasi mereka. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya meliputi 1. Perlawanan bersenjata. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Salah satu contoh perlawanan yang terkenal adalah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Paderi pada tahun 1821 sampai 1837. 2. Pergerakan nasionalis. Pada abad ke-20, bangsa Indonesia mulai mengembangkan pergerakan nasionalis yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan dan kesadaran nasional. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya pendidikan dan kesadaran nasional dalam memperkuat perjuangan melawan penjajah. 4. Perjuangan diplomasi. Selain perlawanan fisik, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi di tingkat internasional. Para pemimpin Indonesia mengadakan perjalanan ke berbagai negara untuk memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. 5. Proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia menjadi 5. Proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia terjadi pada tahun 17 Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Meskipun masih harus menghadapi perjuangan panjang dalam merealisasikan kemerdekaan, proklamasi tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.